kita hari ini mungkin boleh iri Bapak Ibu dengan teman-teman yang di Palestina yang setiap hari dia menghadapi maut dengan syahid. Tapi tidak boleh pesimis, karena ternyata ada jalan lain yang menjadikan kita berpotensi masuk surga sama dengan mereka, bahkan lebih baik, selama umurhu wa hasuna amal, selama usia yang panjang itu dihiasi dengan amal-amal kebajikan. Masya Allah, Nabi secara spesifik menyebut kata subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi kalimat-kalimat thayyibah itu sering sekali dalam hadis riwayat Muslim itu kan jelas tuh, Nabi itu tidak pernah kurang dari 100 kali mengucapkan lafal istighfar dalam setiap harinya. Ibu berapa kali? Lebih. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ya, jadi ukurannya sederhana. Lah kalau Nabi yang jelas maksum saja, maksum itu tidak kena dosa, itu minimal 100 kali. Terus awak dewi niku sinten kok sampai tidak melafalkan istighfar? Kan kebangetan banget gitu kan, bisa astagfirullah, 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 dan seterusnya dan seterusnya. Hadis nomor pinten niki wau? Nomor 3. Sak menika nomor sekawan. Ini hadis masih riwayatnya Talha bin Ubaidillah. Kalau tadi kisahnya ada 3 orang, ini kisahnya 2 orang. Masuk Islam, ditanggung gitu ya, ditanggung oleh Talha kehidupannya. Tapi yang 2 orang ini jamaah beda ternyata, perilakunya beda. Yang satu ini pekerja keras, rajin gitu, sregep masya Allah, tekunnya luar biasa. Lalu suatu ketika laki-laki yang pertama ini kembali lagi mendengar lonceng perang dan dia berangkat dan dia syahid di medan perang. Sedangkan pemuda yang kedua ini kelelat, pokoknya di sawang niku perantaraan ini ngoten lah, kelelat ngibadahi nggih, tapi ibadah dia tetap baik ibadahnya, kualitas ibadahnya bagus meskipun tidak sehebat laki-laki yang pertama tadi. Ya bekerja tapi tidak bekerja keras, nggih rajin tapi nggak serajin yang pertama. Yang kedua ini meninggal belakangan 1 tahun kemudian, dan kembali Talha itu mimpi. Apa mimpinya? Yang pertama, orang yang justru meninggal terakhir masuk surga. Lalu pintu surga itu oleh malaikat ditutup. Berselang sekian lama dibuka, orang yang pertama dimasukkan surga ditutup lagi. Lalu setelah itu dibuka lagi, dan malaikat penjaga surga itu tadi mendatangi Talha dan dia mengatakan, Mas Talha, jenengan durung wayai. Berarti belum waktunya dia masuk surga. Jadi kalau nanti malam bapak-bapak ngimpi ditemoni malaikat Ridwan dereng wayai, ini berarti pancen dereng wayai. Matan. Nah, protes lagi nih si Talha nih jamaah, nggak bener nih, mosok kelelat mlebu surga dhisik dibanding yang rajin. Nggak terima nih Talha. Akhirnya protes lagi kepada Rasulullah, jelaskan kepada saya, yakinkan kepada saya Nabi, kenapa orang kelelat ini bisa masuk surga duluan? Nggak masuk akal nih Nabi, nggak masuk akal. Apa kata Rasulullah? Berapa selisih dia meninggal? 1 tahun ya Nabi. Lalu Nabi katakan, bukankah selama 1 tahun itu dia sudah bertemu dengan bulan suci Ramadan? Iya ya Rasulullah. Bukankah dia sudah sujud ribuan kali selama 1 tahun? Iya ya Rasulullah. Apa kata Nabi?
Jarak di antara keduanya, kata Rasulullah, seperti jarak antara langit dan bumi. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ampun pesimis nginjing kinten-kinten nek dijemput kalih Gusti Allah niku kita kok suul khotimah. Jangan pesimis sebagai seorang muslim, harus optimis. Tapi tidak boleh ya, tidak boleh misalnya pokoknya bengi aku tahajud ben dijabut nyawone, tidak boleh. Tahajud cita-citanya untuk mati tidak boleh. Sama dengan orang pengen naik haji cita-citanya mati di sana, keliru, nggak boleh. Kalau dilalah mawon dicabut, itu istilahnya Ustadz Jam'an payu. Alhamdulillah. Tapi tidak boleh tujuannya itu, tidak boleh. Tapi pesimis tidak boleh. Optimis, oh ternyata banyak sekali instrumen yang Islam tawarkan untuk menjemput kematian dengan cara yang terbaik. Husnul Khatimah tadi. Wah, ini dia. Hadis nomor 5 sama meninggal. Hadis dari Abu Hurairah. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70, kata Nabi. Umatku itu kira-kira 60 sampai 70. 60 sampai 70. Maka ada seorang ulama, kalau tidak salah saya baca, namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Maka siapapun di antara kita yang sudah mencapai usia 60 itu haram hukumnya masih memikirkan perkara-perkara dunia. Sudah tidak boleh. Sudah tidak boleh. Sudah tidak ada alasan lagi untuk memikirkan itu. Kalau di bawah itu masih bisa dimaklumi, ya. Tapi kalau sudah 60, sudah haram. Sudah tidak boleh. Bapak berapa, Pak? Sudah haram, Pak. Sudah kelewat soalnya. Sudah 61. Bapak berapa? 59. Oh, dinom-nom kayak kita ini. Jadi kata Ibnul Qayyim tidak boleh. Kalau sudah usia 60 itu sudah tidak ada selain urusan akhirat yang dipikirkan. Sudah tidak ada selain itu. Bukan berarti sebelum 60 tidak memikirkan akhirat, tetapi seandainya berburu dunianya itu masih boleh. Tapi kalau sudah usia 60 tidak boleh. Nabi sudah mengatakan kira-kira usianya 60 sampai 70 tahun. Dulu kayaknya saya pernah cerita, almarhum bapak saya itu sejak saya kecil tuh dia cerita, beliau cerita, "Le, aku pokoknya pengen podo Kanjeng Nabi." 63 tahun. Kurang sitik, itu kalimat bapak saya. Betul. Diijabah sama Allah, meninggal 63 tahun kurang 2 bulan. Saya nggak berani ngomong kayak gitu. Samare tenan mangke. Jangan-jangan ya amalnya belum seimbang ya. Maka Rasulullah wa aqluhum man yajruna dzalik, yang melampaui angka itu sesungguhnya tidaklah banyak. Kalau ada di antara jamaah yang sudah melampaui 70 tahun masih ikut jamaah di sini, Anda termasuk manula, manusia langka. Termasuk yang disebut oleh Rasulullah, jarang orang-orang semacam itu. Bukan tidak ada, jarang. Tapi kalau Anda baca riset di Indonesia kan memang angka harapan hidup di Indonesia itu masih di angka 60, belum sampai 70 tahun. Ya kan? Yang dirilis ya, itu hasil riset. Oke, hadis yang ke-6 jamaah sekalian. La tazulu qaddamu ibnu Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'alu an khamsin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis meninggal riwayat At-Tirmidzi, ya. Setiap manusia itu, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat tidak akan pernah bergeser dirinya dari sisi Rabbnya sehingga ditanya atas dirinya itu 5 hal.
yas'alu ala khamsin. Semua di antara kita akan ditanya itu 5 hal.